Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau bacaan. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini masih melanjutkan kajian kita sebelumnya. Mari kita buka dulu surat Az-Zumar, surat 39 ayat 73-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenakan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin yang telah kita sampaikan tentang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa itu besok nanti berada dalam satu grup. Dan yang ada dalam grup itu pertama adalah an-nabiyyin, yaitu para nabi. Yang kedua yang ada dalam grupnya orang bertakwa tadi adalah as-siddiqin, orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Yang ketiga yang ada dalam grupnya orang yang bertakwa tadi asyuhada, orang-orang mati syahid. Dan yang keempat yang ada dalam grupnya orang yang bertakwa itu adalah as-solihin, orang-orang soleh. Dan yang kelima yang ada dalam grupnya orang bertakwa tadi adalah aulia Allah, wali Allah. Dan yang keenam yang ada dalam grupnya orang yang bertakwa tadi adalah al-mabrur, berbuat kebajikan. Dan yang ada yang ketujuh yang berada dalam grupnya orang bertakwa itu adalah
as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam, yaitu muhajirin dan ansor. Peluang untuk awak petang 5 bisa masuk. Orang-orang soleh. Nah, kini aku akan melanjutkan kepada awak tentang orang soleh ini. Nah, dalam ayat tadi, nawa baca tadi, orang-orang yang bertakwa ko bisa apabila nyolah tibu di sarwa, mereka bebas memilih 5 sampai 6 ke 7. Seperti kan ayat 74. Nah, natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Kami ditempatkan dalam surga itu, kata mereka, di dalam surga tadi, dan milik dan boleh bebas memilih 5 sampai 6 ke 7. Haitsu nasya, di mana saja yang kami kehendaki. Nah, beko Bapak Ibu awak buktikan beko bahasa sarugu maju dan awak pilih bisa beko bagi saya contoh beberapa ayat. Tapi balik-balik ke persoalan ba'a caranya awak bisa menjadi orang soleh. Ayo diambil kaji kemarin seketik dulu. Kita buka kembali surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum bis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk dalam jalurnya orang soleh untuk masuk grup orang bertakwa, awak harus berani merubah keadaan diri awak dari muslim menjadi mukmin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah keadaan awak kalau indah diri awak sendiri yang merubahnya. Nah, jadi bahwa menjadi orang yang beriman, sesudah itu wa amilus solihat. Nah, petanglah mau sampaikan tingkatan iman kepada awak. Ada iman nifak, iman ica-ica, iman dimuncung saja, tapi hati kosong dari iman. Imannya orang munafik. Ada iman hak, benar-benar ada di dalam hatinya itu ada iman. Ada dong. Pertama sholat di awal waktu dan di rumah ibadah. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka rajin mengikuti pengajian. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nyo tetap berusaha, nyo tetap berdoa, namun hasil usahanya dia tidak ngotot mesti dapat seperti itu ndak, tapi nyerahkan kepada Allah ba'a hasilnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena sebagai orang beriman menunggu rukun iman yang ke-6. Aduh, kadar baik dan kadar buruk. Tapi anda inginkan mesti tercapai, itu bukan iman, tapi hawa nafsu. Makanya orang beriman itu rezekinya elok, warizqun karim, karena nyendak ngotot dalam berusaha. Tapi dia tetap berusaha dan berdoa, ikhtiar dan doa tetap dijalankan, namun hasil usaha Allah yang memutuskan. Nah, sementara iman yang ketiga, iman sidik, nah itu imanlah teruji, iman yang sudah dites oleh Allah sehingga diakui oleh Allah. Ulaika humus shadiqun. Dan dunia adalah imannya kepada Allah dan Rasul, tidak pernah goyah seketika Allah, tidak ragu-ragu dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga membuktikannya nyo perjuangkan hartanya untuk agama, nyo perjuangkan dirinya untuk agama. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, mudah anda merenjak ayat itu sudah itu.
Nah, itu orang iman yang terbukti, yang teruji. Nah, kini walaupun iman awak iman hak, walaupun mungkin 1/3 atau mungkin 2/3, yang penting iman awak ado. Lalu kalau nak ingin menjadi orang soleh, wa amilus solihat. Baamal awak ke petang gajak petang, ganda apa tunggal? Hah? Ganda apa tunggal? Itu tidak menjawab. Kalau ingin awak menjadi orang soleh, amalan awak mesti tunggal, ndak boleh ganda dong. Tunggal apa Ustaz? Tunggal itu adalah amilus solihat. Amal artinya perbuatan, solihat artinya baik. Amal itu nanelo saja. Itu tunggal namanya itu. Biasa ketek. Nah saketek itu masuk kampung boneh. Tapi kalau yang elo awak kakok, nak buruk awak kaca, tunggal apa ganda? Ganda. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mengaji pakai apa? Pakai mencuang? Pakai mulut? Iya. Kalau pakai cek orang pakai apa? Hah? Kalau pakai cek orang pakai apa? Pakai mulut lah. Jadi amalan mulut awak tunggal apa ganda? Ganda. Kalau sedekah pakai apa? Pakai tangan. Kalau ambil punya orang? Pakai tangan juga. Tunggal apa ganda? Ganda. Tak bisa jadi orang soleh itu. Orang soleh itu amalnya tunggal. Biasa ketek. Saketek itu boleh. Biasa kadang sorot, pakai. Tapi boleh. Karena orang bertakwa itu bisa tidak dihisap. Kalau ganda dihisap. Kalau ganda ditimbang. Ganda. Kalau ganda tidak bisa jadi orang soleh. Asalnya amalnya tunggal, wa amilus solihat. Amalnya cina elok saja. Biasa ketek. Kalau tidak ada penimbangnya, tidak ada. Yang positif itu adalah saya nenek tapi positif bonus adalah anak depreso. Elok sadalahnya walaupun seketek bisa mantakan awak masuk grupnya orang yang bertakwa. Contoh, awak ekonomi awak memang sederhana, lai awak bersedekah pula. Cuma bersedekah awak Rp1.000. Kira-kira bagian mana keselesai masjid ya, Bang? Ya kok dibangun ke masjid? Itu bagalaan ang bawa. Kok dibangun piti Rp1.000 kok ke masjid bagian mana keselesaiannya, Bang? Hah? Coba lah, bagian mana kesudahnya, Bang? Nah, tapi walaupun Rp1.000 berimpak, tapi nak do ambil punya orang do dan 1.000 kok boleh untuk orang yang berimpak. Walaupun tidak bisa tidak kesudah masa jidinya, nang salah nantunya boleh karena tidak do ambil punya orang. Nah, kini ada orang yang berimpak, orang bersedekah 1 juta. Ketik orang, enggak ada. Pitikan tu orang. Pak Mamun galak nama. Hah? Boleh enggak? Boleh sejuta lah. Mana boleh 1 juta per 1.000? Itu makanya jadi lawan orang soleh. Biarlah ketik-ketik amal nabaa do. Kena salah aja kecak. Ibu kalau nengah pengajian pakai apa? Betelingo. Kalau nengah orang pengajian pakai apa? Jual mal telingo ibu. Jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu maka mau sampaikan. Nah, dua tujuan ayatnya. Nah, salah. Mari kita lanjutkan ya. Aku apa hasilnya lebar? Nah, bisa bebas besok seruku maju andaknya. Asalkan seperti yang tadi amanu wa amilus sholihat. Sekarang kita coba dulu membuka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi kata Allah, agih kabar gembira orang-orang soleh tadi, amanu wa amilus solihat, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, bagi mereka sudah disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Belum banamu surganya, belum. Kita lanjut dulu. Lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masih belum punya nama. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman beramal soleh atau orang soleh, mereka itu adalah penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya. Belum dikasih nama. Kita lanjut lagi dulu. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Belum dikasih nama surganya, masih tetap janjinya surga. Nah, ini wak coba magih namu bapak dan ibu. Tadi ya, natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Boleh bebas memilih di mana surga nan diinginkan. Nah, bagi contoh kepada bapak ibu, orang beriman beramal soleh atau orang solehko, surga mana katuju dinyo boleh inyo memilih. Contoh, kita lagi contoh pertama dulu. Kita buka surat As-Sajdah. Nah, surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Surga namanya Ma'wa, Jannatul Ma'wa.
Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Naim, ada surga Darussalam. Banyak nama-nama surga. Nah, jadi waktu contoh gini cik baru tuan. Jadi orang-orang beriman itu, orang beramal soleh itu atau orang-orang soleh tadi, salah satu surga yang bisa ditempati nanti adalah surga Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka ada surga ma'wa. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, surga Naim. Coba buka surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus sholihati fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Nama surganya Jannatun Naim. Siapa muninya? Amanu wa amilus sholihat. Kalau bersuruh apa milih nan ibu, memilih nan dua itu maka 7. Pengamal dua tu Ma'wa cek, Jannatul Naim cek. Jannatul Naim. Baik, kita lanjut yang lain dulu. Nah, kita kena waktu ya. Nah, kita coba lanjut dengan surat Al-Kahfi. Surat yang ke-18 ayat 107-108. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala. Sungguh orang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Saya milih Naim tadi. Saya milih surga Naim tadi. Kalau dapat dia surga Firdaus, kan kamu pindah, kamu kamar-kamar. Lah nampak apa itu artinya ya tadi. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Kami bebas memilih surga mana ketujuh dek kami. Pernah bagi contoh ketiga ada surga Ma'wa, ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa. Ada surga Naim, ada surga Firdaus. Makanya jadilah orang yang bertakwa. Pilih aja di mana ketujuh bisa. Ayo kalau nanti mau di surga Firdaus ya ada lain amuhnya lihat. Dipindahkan lain amuhnya hanya surga itu maka orang banyak mengidam. Enggak usah pilih-pilih kecabut. Enggak usah wak berdoa kini kau ya Allah masuk surga Firdaus ya Allah masuk surga Ma'wa, surga Aden, surga Naim, surga apa Darussalam. Enggak usah. Jadi selawat orang yang bertakwa. Beko bisa di dalam surga bebas memilih 5 sampai 6 ke-7. Nyawana dulu tibo sinan. Peresola mana notipe barar mana ke-7 di pamamor. Nama dok ke sungai, nama dok ke gunung, nama dok ke lawi, nama ke-7. Ya tamu Allah yang istimewa namanya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka itu masuklah awak ke dalam grupnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, kalau nampak tuh dari apa anak dikecil Allah tuh membuktikan memang benar gitu. Diyakinilah bahwa tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau Allah mengecekkan bisa bebas kalian memilih, kiranya. Tadi aman wa amilu sholihat, makwa dan surganya. Datuk baca lo aman wa amilu sholihat. Kiranya naim lo surganya. Datuk baca lo aman wa amilu sholihat. Firdaus lo surganya le. Surga nan didam-idamkan orang. Padahal status awak ada orang bertakwa hanya berupa as-solihin, orang-orang soleh. Maka dari itu wa doakan anak awak, Rabbi habli minas solihin. Wa doakan diri awak bak menjadi orang soleh. Salah dalam mencari tempat guru doa tertulis nampak mana? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas soleh. Artinya soleh itu terbuka banyak peluang. Cuma kuncian tadi, pertama awak jadi orang beriman, biar seperti gue mana awak atau 2/3 apalagi panua. Cuman amalannya tunggal. Tak aja. Ganda. Alah, jadi masalahnya amalan tunggal Pak Presiden. Ajan ganda, kalau ganda ada jadi. Kalau ganda orang bermasalah di padang mahsyar, di pareso, ditimbang, diayak, dikisai, dipokok, ditarik, dipokoklah di selisih tah di bare. Nah, karena waktu lo masuk Allah aja sehingga lo pikir-pikir lah, kok ya ke masuk grup orang bertakwa aja. Nah, jadilah awak orang beriman sudah tuh amalan tunggal dan ganda. Nah, tunggalnya bernama wa amilus sholihat. Demikian saja akhir kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.